rasanya begini. Nengok doa tadi, tapi luar biasa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli daun salam. Ke hutan bawa kampak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya kebanyakan makan kue kotak. Yang semangatlah, hujan boleh turun rintik-rintik, tapi semangat pemuda mesti harus semangatnya seperti sahabat Nabi. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Bagas tadi lupa tak pantun, satu aja. MC tadi pantun. Di bumi Melayu ini mesti harus ada pantun. Orang Jawa saja kalau sudah mau ke Batam, dia berminggu-minggu ngafalin pantunnya. Habis sampai di atas hafal pula dia. Kenapa? Karena ini adalah ciri khas orang Melayu. Oh, nanti sesi tanya jawab baru saya duduk. Udah telat bawa kursinya. Bung Nugroho, murid favorit dulu, murid saya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Bung Nugroho. Apa pula lah, ada pantunnya tapi lupa. Masya Allah. Anak raja menunggang gajah. Gajah ditunggang ke atas bukit. Berkali-kali saya ceramah, baru kali ini dijatah 90 menit. Dari Nugroho, dari Bang Irwanda, mana Bang Irwanda? Rundown-nya saya tengok, when I look at the rundowns, 90 minutes. Tengok, 90 menit, ngeri kali, Wak. Biasa saya kajian subuh sama sahabat saya ini, berapa Pak De? Malah justru, Pak Ustadz, sampai suruh saja, jangan lebih, karena ada TPQ. Saya biasa kalau ceramah, 60 minutes. Apa? 6 itu apa bahasa Inggrisnya? Coba baca, coba 6 bahasa Inggrisnya. 6, bukan 16. 6, it's wrong. Salah guys. Ayo apa? 6. Bukan I. Kalau I 6 salah. Tapi jangan sampai E. Salah pula juga. Dia E. Sick. Bukan E. Bukan sick. Oke? Gini-gini guys. Bahasa Inggris guys. S1 bahasa Inggris. Oh. Tapi S2-nya baru agama. Tak sinkron. Akhirnya masuk kuliah mau jadi dosen. Sering ditolak. Akhirnya udah fokus aja di sekolah. Nugroho tahu. I'm English teacher. But every day, I always give some speech in dakwah. Tepuk tangan dulu semuanya. Dari tadi tak ada tepuk tangan. Nah, satu kali lagi. Beli online gratis ongkir. Cek barang sesuai harga. Kan lagi musim-musimnya COD kalian. Saya doakan semua yang hadir, insya Allah masuk surga. Pengen masuk surga? Lambat atau cepat? Kalau cepat mati dulu lah. Masuk surga kalau tak mati macam mana? Begini Bung Bagas. Dari tadi diem. Udahlah hujan rintik-rintik, tapi tak masalah. Makanya ada Ustadz saya cairkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati juga. Ada Bung Nugroho. Ketua, saya kalau panggil mahasiswa tuh Bung. Baru kalau agak sedikit bocil-bocil sedikit baru saya adik mahasiswa. Ada di SMA 8, tempat saya ngajar, dia itu masih umur 14 tahun, kelas 1 pula. Kamu bocil dari mana? Saya bilang, jangan gitulah, Sir. Bung Nugroho, ketua pelaksana Tabligh Akbar. Ada Bung Bagas. Saya kalau lengkap nanti salah pula. Ada Bung Bagas luar biasa, public speakingnya sudah
Oke, cuma kurang nanti agak pantun sedikit, agak ketawa-ketawa sedikit. Jadi cerita-cerita lagi, Bung Bagas. Lancar. Lalu kemudian ada ustadz yang membawakan doa tadi mana? Masya Allah. Calon ulama, amin. Meskipun sempat hilang tadi. Some text missing. Apa? Some missing text. Kalau dulu zaman SMS, tiba-tiba hilang karena kebanyakan layar. Dulu zamannya masih Nokia. Adik-adik mahasiswa, panitia, kakak tingkat, adik tingkat, semua pengurus yang tergabung dalam IMMPB, Ikatan Mahasiswa Muslim Poli Batam. Semua yang hadir di sini saya tak sebutkan satu persatu karena saya tak hafal. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini masuk surga dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena adik-adik yang cewek, yang cowok, insya Allah semuanya sudah sholat subuh. Angkat tangan yang tak sholat subuh. Kalau perempuan boleh lah, bisa tak masalah, dimaklumi karena mungkin datang bulan, datang bintang, datang awan, macam-macam lah. Dimuliakan Allah kenapa? Karena dahi, kepala yang paling atas, yang paling selalu kita tahan, kita pelihara. Orang kalau dipukul sampai luka kaki, itu tak merasa sakit, sakitnya paling di kaki. Tapi kalau kepala ditekek, sakitnya lama sampai ke hati. Kenapa? Karena kepala adalah mahkota daripada badan. Orang yang selalu berpikir dengan otaknya di atas, tapi ketika sujud, dia hina di depan Allah. Dia tempelkan di keramik yang selalu diinjak-injak. Kita tidak masalah dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dan bahkan Nabi mengatakan orang yang paling dicintai oleh Allah ketika dia sajidun, ketika dia bersujud. Kenapa? Karena dia mungkin kemarin dia merasa lebih ganteng, merasa lebih kaya, merasa lebih gagah, merasa lebih berotot karena gym. Padahal ketika disapa, "Bang, gym di mana?" Di Fitka kalau di Tibak. Sekali malam-malam, "Bang mau kemana?" "Aku mau ke Batam Center." La ilaha illallah, badan kekar, melandai pula dia. Orang dimuliakan Allah karena dia sudah memasrahkan dirinya kepada Allah dengan mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Tak hafal yang cewek ya? Bukan tak hafal Pak Ustadz, suara cewek, suara itu adalah aurat. Tapi kalau diajak baca begini enggak aurat. Boleh perempuan berdakwah dengan suara tak masalah meskipun suara itu adalah aurat. Yang tak boleh perempuan itu bahasa dan suaranya disampaikan mendayu-dayu. Dulu ada ibu-ibu karena didakwah seperti ini, diberikan pemahaman seperti ini, besoknya ada nelpon laki-laki, "Ibu di mana? Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ibu di mana sekarang?" "Di Batam." "Batamnya mana?" "Batam Center." "Batam Center mana?" "Banyak kali kok bacotnya." Kepo kali katanya. "Ibu kenapa jawabnya?" "Kata Pak Ustadz tak boleh mendayu-dayu." Dulu sebelum Pak Ustadz ceramah, saya mendayu Pak Ustadz. "Ibu di mana?" "Di Batam." "Batamnya mana?" "Batam Center." "Abang ke sini tak?" "Tak boleh." Kalau laki-lakinya tak kena penyakit, tak masalah. Sempat laki-lakinya ada penyakit, tambah error dia. "Oh, ini kayaknya mau sama aku," katanya. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Semuanya. Astaghfirullah minal khataya. Katanya tabligh akbar. Tak kompak kalian itu. Kata orang Padang, tak kompak kalian. Oke lah, kita lanjut ke tema saja. Saya di mana-mana harus sesuai dengan tema. Tak sesuai tema, bahaya nanti. Kempes pula ban mobil nanti. Adik-adik mahasiswa yang soleh dan solehah. Calon penghuni surga, calon orang-orang yang disayang oleh Rasulullah SAW. Bersyukur kita kepada Allah, kan masih mukaddimah. Dengan ucapan Alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kali ini yang diusung oleh panitia, oleh Bung Bagas sebagai pembina, ketua IMMPB, adalah refleksi diri menjadi generasi pemuda Islami yang lebih baik. Nampaknya ada kata-kata yang borosan kata. Refleksi diri menjadi pemuda yang lebih baik.
Kita ini kan sudah Islam, tak perlu pasang Islami lagi. Pak Ustaz ini sok pintar aja. Iyalah, kan S2 lebih. Kalian kan masih belum S1. Adik-adikku, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, refleks. Orang kalau mengatakan refleks, tidak sengaja, tapi bukan itu maksudnya. Di KBBI, refleksi itu adalah introspeksi diri. Belum lagi sudah sama Bung Bagas tadi sampaikan muhasabah. Muhasabah ini adalah diambil dari kata fi'il hasabah. Ikut wazan fa'alah. Fa'alah yufa'ilu mufa'alatan fa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun mufa'alan. Paham enggak tasrif? Itulah hebatnya. Kenapa saya dulu, saya MI, MTS, MA ada di pesantren. 11 years I'm in boarding house. Saya belajar di pondok pesantren 11 tahun. Keluar dari pondok pesantren saya bingung. Mau ambil jurusan apa saya? Bingung. Saya mikir begini, kawan-kawan satu kelas di pondok pesantren itu semuanya ambil jurusan dakwah, jurusan SHI, Sarjana Hukum Islam, ambil jurusan SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Saya bingung. Kalau saya ambil jurusan agama, pasti saya banyak tak belajar. Sombong kali Pak Ustadz. Bukan sombong, kitab kuning udah selesai guys. Karena kalau saya lihat, bahasa Arab lebih rumit daripada bahasa Inggris. Maka saya tentukan saya harus ambil jurusan bahasa Inggris. Coba bayangkan, bahasa Inggrisnya kamu apa? You. Bahasa Arabnya kamu? Anta kalau laki-laki satu. Kamu satu laki-laki anta. Kalau kamu laki-laki dua, antuma. Kalau kamu satu perempuan, anti. Kalau kamu perempuan dua, antuma. Perempuan banyak, antunna. Kalau laki-laki banyak, antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna ananahno. Huwa humahum. Hiya humahunna. Banyak guys. Kalau bencong. Bencong apa? Antati. Mendua dia. Apa namanya? LGBT. La ilah. Di Piala Dunia langsung diblok. Akhirnya pulang kan? The Panzer. Betul. One Love. Pakai ban sini One Love. Harus update guys. Bukan berarti saya tiap hari ceramah-ceramah. Harus update. Jadi saya memutuskan mengambil jurusan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris tidak rumit seperti bahasa Arab. Bayangkan menghafalkan kamu saja dalam bahasa Arab mesti harus ada 6. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Kalau bahasa Inggris, kamu, satu orang laki-laki, you. Satu perempuan, you. Dua laki-laki, you. Dua perempuan, you. Mau banyak, mau laki, bahkan mau bencong tetap you. Tak ada yutu, yutuma, yuti, yutunnah, yutum. Ada? Paham? Maka jangan segan-segan dan tidak mau belajar bahasa. Saya tanya sama Bung Bagas tadi. Bung Bagas nanti S2 mau lanjut Pak Ustaz. Insya Allah saya kalau ada bisa saja. Bahasa Inggris gimana? Sudah? Itulah Pak Ustaz masih baru mulai. Tak boleh. Mumpung masih semester 5. Otak masih encer. Pemuda. Masih belum terlalu banyak pemikiran. Pikiran ini belum sempit seperti saya. Saya sudah punya tanggungan istri. Meskipun istri masih satu. Emang Ustaz mau istri dua? Kalau ada kesempatan? Bukan mau istri. Begini, kata Syekh Utsaimin, di dunia itu yang banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kalian tengok di mall, lebih banyak perempuan atau laki-laki? Tengok pasar second, perempuan atau laki-laki? Pasar ikan, lebih banyak perempuan atau laki-laki? Di mana-mana perempuan banyak. Jangan salahkan kalau laki-laki banyak perempuan. Oh ini tak boleh Pak Ustaz, ini mahasiswa. Ya, nikah pula nanti. Oke lanjut lagi. Ini kemana-mana saya. Karena saya tengok 90 minutes. Ini harus sampai 90 menit. Sebenarnya bukan 90 menit. 60 minutes itu ceramahnya, 30 menit sesi tanya jawab. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita tadi? Oh ini ya belum ya. Refleksi adalah proses muhasabah. Hasabah yuhasibu muhasaban. Hasab itu adalah count, menghitung-hitung. Menghitung-hitung dosa, amal, perbuatan kita. Yang paling tua di sini umur berapa? Umur 25 ada? Umur 25 enggak ada? Jangan sampai ada, tua kali kalian masuk di sini.
Enggak, saya bukan tua Pak Ustadz. Cuma karena telat aja masuk. Kenapa telat masuk? Kemarin bingung Pak Ustadz. Mau hijrah atau tidak? Ternyata di Politeknik mahasiswa dan mahasiswinya hijrah semua. Amin. Takbir. Proses menghitung-hitung apa yang kita perbuat. Dengan cara apa? Flashback kembali. Menengok. Saya sudah umur berapa sekarang? Kalau balik seorang laki-laki itu sekitar paling tinggi 15 tahun. Kalau tidak mimpi basah. Pak Ustadz jorok kali, ini bukan saya yang ngomong, Nabi Muhammad. Jangan dikira. Sama dengan orang. Tapi jangan diucapkan ngejek. Setan, iblis, neraka. Siapa yang bilang? Allah. Jadi ketika kita nyontohkan, jangan kau seperti setan misalkan ceramah. Jangan dimarahin. Allah saja mengucapkan syaiton. Kita ada ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Allah itu dalam Al-Quran, setan pun disebut, iblis disebut, jin disebut. Untuk bisa memperbaiki diri, kita mesti harus tahu dengan kata-kata yang paling buruk di Al-Quran dan yang paling baik di Al-Quran pun disebut. Proses menelaah kembali apa yang sudah kita perbuat. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18, adik-adik mahasiswa, mahasiswi catat. Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini luar biasa dalam ilmu balaghah. Allah mengawali dengan kata ya. Ya ini adalah huruf nida, huruf panggilan. Kalau anak-anak SMA tuh panggil kawannya, "We, mau kemana we?" Ada seperti itu ya. Ada yang bilang, "We," bilang, "Woi, kemana?" Mau kemana we? Ya adalah huruf munada, digunakan untuk memanggil orang jarak dekat, pertengahan, dan jauh. Dekat, ya Nuraddin. Kalau ada ya, dia harus fathah, harus nasab. Jadi misalkan namanya Nugroho, jadi ya Nugraha. Kalau Bagas, ya Bagasa. Jadi harus fathah. Makanya kalau ada sholawat, bukan ya Rasulullah, ya Rasulallah, ya Rasulah. Jadi banyak ibu-ibu, kalau saya kan ada kajian juga masih taklim ibu-ibu, saya tegur. Ibu-ibu kalau ya Rasulullah, salah bu. Jadi bingung Ustaz, ya Rasulallah, pakai nasab. Ini penting, makanya belajar semua. Selagi otak encer belajar balaghah, mantik, ma'ani, bayan, nahu, sorof, harus tahu semua. Nanti ketika sudah masuk bahasa Inggris gampang. Tenses, 16 tenses, gampang guys. Simple present tense, simple past tense, simple future tense, simple past future tense, simple present perfect. Present perfect, past perfect, perfect continuous tense, past future perfect continuous. 16. Ada di sini semua. Oh. Ya tiap hari ngajar bahasa Inggris guys. Gimana tak bisa? Bisa lah. Insya Allah. Nugroho nih tahu. Nilai Nugroho berapa bahasa Inggrisnya? 80 atau 90. Tapi saya katrol itu sebenarnya. Cuma karena Nugroho ini luar biasa. Orangnya sudah terdidik kaderisasi. Dia ketua OSIS, ketua ROHIS, macam-macam. Ketua-ketua semua. Dan ternyata ketika sudah masuk Poltek, dia luar biasa diabdikan umurnya untuk dakwah. Ini di sini ada tim saya. Beliau biar tahu namanya Pak Ade Firmansyah. Jangan dikira orang biasa. Beliau HRD guys di Travelodge. Travelodge Hotel. HRD, Human Resource Department. That's right. Jadi kalau mau kerja ke hotel, telepon beliau. Tapi tengok dulu, HRD kerjanya apa? Kepo. Kepoin orang, di mana kamu rumahnya? Kenapa kamu 2 hari tak masuk? Kamu sudah cerai itu belum sama suaminya? HRD begitu, karena memang ada faktor psikologi. Kenapa anak ini setelah menyapu cleaning service, asiknya termenung. Harus cari tahu HRD ini. Di mana rumahnya? Tinggal sama siapa dia? Jangan-jangan dia broken home. Begitu kan Pak Ade? Sosok tahu aja saya. Karena dulu saya pernah jadi kepala SMK Pariwisata Adi Mulia. Di Mall Botania 2, tahu? Adik-adik kalau masuk ke ruang Kepsek, di situ. Kepsek pertama saya. 2 tahun saya sudah buat surat izin operasional, surat izin pendirian. Bayangkan, sekolah di atas mall mana bisa? Tak bisa. Tapi karena saya banyak kenal, alhamdulillah dengan izin Allah. Jangan sok-sok sombong Nuruddin. Saya dulu 2 tahun di sana merintis, sekarang sudah diganti. Ada 3 kepala sekolah. Saya perintis pertama. Kalau masuk ke ruang Kepsek, kepala SMK Pariwisata Media, ada foto saya masih di situ. Adik-adik juga seperti itu. Jadi jangan hanya satu ilmu saja yang dikejar. Harus bisa berperan aktif, apalagi dalam dakwah. Kembali lagi ke refleksi, tak selesai ke situ jadinya.
Refleksi adalah proses muhasabah, introspeksi kepada apa yang dilakukan. Makanya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wal tandur, pay attention, perhatikan. Wal tandur nafsun, ma qaddabat ligat, jiwamu. Selama ini kamu sudah berapa banyak rizki yang kamu dapatkan. Dulu mungkin kamu masih ingusan, tapi sekarang kau sudah jadi mahasiswa. Kamu bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Kamu juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang kamu dulu tak pernah tahu dengan pelajaran ilmu estetika, sekarang sudah tahu. Dulu kamu mungkin tak tahu yang namanya circle, sekarang kamu sudah tahu. Sekarang kan kamu di circle mana? Di circle emak-emak. Sekarang kan mudahnya gitu. Nah, coba perhatikan. Selama kau hidup dari bale, misalkan dari umur 13 kalau yang laki-laki. Yang perempuan dari 9 tahun dia sudah haid. Dari umur 9 tahun sampai ke hari ini umur 20, 22. Apa yang kalian sudah perbuat dalam Islam ini? Itu kalau masalah berperan aktif dalam Islam. Tapi kalau diukur dengan masalah dosa, coba ukur. Lebih banyak ibadah, apa lebih banyak dosa? Kalian sendiri yang tahu. Tidak boleh kita kepoin orang. Karena itu dosa. Coba cek. Kalau kalian dosanya, misalkan sekarang kalian umur 22. Atau 20 lah, gampangnya. 20 tahun. Kalau kalian ukur, ternyata 10 tahun aku berdosa, 10 tahun aku ibadah. Berarti 50-50. Draw. Berarti sama. Tak cukup masuk surga. Kenapa? Faman takulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang lebih berat timbangannya, artinya kalian bisa masuk surga setidaknya 12 dengan 8. Bukan 10-10. Jadi harus lebih banyak sedikit. Baru kau bisa masuk surga. Tapi tunggu dulu. Laundry dulu yang 8 tahun. Yang dosanya. Jadi tidak cukup kita masuk surga. Hanya sama. Susah malaikat. Ini gimana? Nih kok sama persis. Dosanya 10 tahun. Pahalanya 10 tahun. Bingung malaikat yang mau hisab. Ini ke surga dulu ke neraka nih katanya. Nah kalau kita tahu dan yakin hari ini lebih banyak dosa. Dan semisalkan besok ligat. Seandainya besok, kata Allah. Ini Allah langsung, bukan nabi, bukan kiai, bukan doktor. Seandainya besok kalian itu mati. Lalu cukup nggak bekal kalian menghadap kepada Allah? Ini arti refleksi. Tapi bukan itu yang saya sampaikan. Nanti harus ada korelasinya dengan pemuda. Cukup nggak kalian bekal yang kalian miliki? Bayangkan anak mahapala, pecinta alam. Ketika kemah, masuk ke hutan, 4 hari. Apa yang dibawa? Semua dibawa. Kompor gas, kompor yang tidak bergas, mie instan, indomie, mie lendir, macam-macam. Mie telur, dibawa semua. Padahal cuma 4 hari. Baju pun numpuk. Mau kemana? Ke Bali. Tapi ternyata kalian pulang selama-lamanya, kalian masih dosanya banyak maksiat. Berapa banyak dosa telinga. Berapa banyak dosa mata. Berapa banyak dosa lisan. Innas sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fu'ad, hati, your heart. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Latus alunna yauma idin anin naim. Jadi kalian flashback hari ini, kalau saya adik-adik mahasiswi dan mahasiswa, kalau hari ini merasa tidak cukup bekalnya menghadap kepada Allah, maka tentu kalian harus menjadi pemuda yang lebih baik. Maka berperan dari pemuda lebih baik. Maka salah satu yang akan saya sampaikan secara ilmiah, apa salah satu introspeksi diri pada kita? Tentu kita flashback kepada penciptaan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Sesungguhnya penciptaan kalian dalam perut ibu kalian itu ada 40 hari nutfah. Mohon maaf, sperma. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad, kata Allah. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dari nutfah amsyad, yang bau, yang menjijikkan. Mohon maaf. Kita ini semua diciptakan dari cair, sel telur, ovum, yang bau, betul. Terus habis itu karena mentang-mentang sudah jadi ketua Presma, jadi ketua BEM. Belum lagi sekolah kuliah ke Poltek bawa Alphard, enggak ada orang. Dulu belum punya Alphard biasa, bang, ke kakak tingkatnya. Sekali bawa Alphard, ini deh, susah dia mau. La ilaha illallah.
Kalian tercipta dari, kata Rasulullah, 40 hari di perut, di rahim ibu, manusia itu tercipta. Makanya dalam bahasa Arab ada 12 bahasa Arab penciptaan manusia sampai berakhir. Yang pertama adalah 40 hari nutfah. Nutfah sperma. Dan nutfah ini tidak bisa diajak kerjasama. Ada kira-kira, kita akan adakan seminar kerjasama antara Fakultas Teknik Elektro dengan sperma. Ada seperti itu? Tidak ada. Berarti penciptaan manusia sperma belum bisa diajak kerjasama. 40 hari setelah sperma, summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Biar ilmiah. Makanya harus refleksi. Jadi saya harus sesuai. Refleksi berarti apa? Introspeksi kepada penciptaan kita. Setelah 40 hari baru summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Alaqatan, darah yang menempel. Kalau kalian tahu film Venom, do you know Venom movie? Dulu sebelum ada Venom yang dibintangi oleh Tom Hardy. Tom Hardy apa? Betul Tom Hardy. Harus tahu semua guys. Film tahu, kartun tahu, apalagi Leslar tahu semua lah. Apalagi Sambo, harus tahu. Susi gimana Susi? Siap mulia Susi. La ilaha illallah. Kuat Ma'ruf, Susi, RR, Girizan. Asing itu aja sampai macam FTV tersanjung. Dulu ada tersanjung. Sampai 100 serial. Tak selesai. Pak Ustadz kemana-mana ceramahnya, biar nggak tegang aja. Jadi 40 hari sperma, 40 hari alaqah, nempel, darah yang menempel. Dulu Spider-Man 3, 2007. 2007 ada saya nonton dari, belum kenalan, saya orang Madura. Madura tahu kan? Dari tadi mungkin tak nampak kan, agak ganteng sedikit, mana ada orang Madura ganteng? Ada yang ganteng nih, asli Madura, saya tak bisa bahasa Jawa. Di Madura saya berangkat ke Malang, karena kebetulan di Unibro banyak kawan-kawan saya Presma. Jadi diongkosin, nonton film Spider-Man 3. Itu macam darah nempel-nempel kan. Sebelum Spider-Man itu masih siapa? Tobey Maguire yang startingnya. Tahu guys. Kalian masih umur berapa? Umur 2007. 40 hari setelah sperma sel telur masuk ke rahim, ada 40 hari alaqah. Alaqah. Orang Arab nyebut alaq itu permen karet. Karena nempel. Jadi orang Arab nyebut permen karet alaq. Jadi kalau adik mahasiswa dan mahasiswi suka nempel, panggil aja mulai besok. Alaq. Kenapa kau panggil? Nempel Pak Ustadz kayak perangko katanya. La ilaha illallah. Bonceng nempel. Kemana-mana nempel. Sampai mahasiswa nempel aja kayak perangko. Haram, bukan mahramnya. Ini kan tugas Pak Ustadz katanya. Tugas guys, tapi jangan nempel-nempel. Jadi kalau ada yang nempel, sebut aja alaq. Alaq. Kenapa kau panggil? Alaq itu nempel. Jadi setelah sel telur 40 hari baru darah nempel ke dinding rahim. Wahai calon-calon ibu nanti akan merasakan. Setelah 40 hari alaq, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, jadi daging. Mudghah itu artinya segepal, segenggam, sesuap, begini. Daging di situ setelah sperma 40 hari, alaq darah yang nempel 40 hari baru jadi mudghah. Ini pun dari darah sampai mudghah semuanya belum bisa diajak kerjasama. Lalu kemudian dari mudghah fahalaqnal mudghata idhaman. Kemudian Allah ciptakan dari segumpal, sekepal, sesuap daging itu Allah ciptakan tumbukan idham, tulang. Tulang dalam rahim. Ada tulang di luar rahim Pak Ustadz apa? Tulang hasibuan, tulang Siregar, tulang Nasution, macam-macam. Ada di sini. Masyaallah tabarakallah. Ada ya? Nah, itu kalau di luar rahim, kalau di rahim idham. Fakasaunal idhama lahman. Lalu kemudian idham ini, biar ilmiah. Idham ini dibungkus lagi dengan lahman daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu disitulah Allah ciptakan bentuk manusia pertama. Jadi kalau yang pertama kan tidak ada tangan. Barulah muncul tangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah, itulah penciptaan yang baik. Allah adalah pencipta yang baik. Setelah dari daging tumbuh tulang, tulang dibungkus lagi dengan daging. Keluarlah jari-jari, keluarlah hidung, keluarlah mata, keluar kuping. Itu disebut dengan bahasa Arabnya janin. Apa? Janin. Jim, non. Artinya apa Pak Ustadz? Jannatun. Apa jannatun? Sorga. Atau jinnun. Jinnun itu tasdid. Kalau tasdid berarti nonnya 2. Jin, jannatun, jinan, janin. Artinya tak nampak. Janin itu artinya tak nampak. Kenapa tak nampak? Fi dzulumatin salas. Yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin salas. Karena janin di
dalam rahim ibu dibungkus ada 3 lapis. Karena dia tak nampak. Satu lapisan pertama disebut dengan namanya kulit rahim. Lapisan yang kedua namanya disebut dengan kulit plasenta. Lapisan yang ketiga disebut dengan vernix caseosa. Meskipun bukan jurusan dokter harus tahu, guys. Ini penting, betul? Anak pemuda harus begitu, jangan dibaca yang novel aja. Novel yang dibaca hujan, Terelia. Akhirnya sekali hujan, senang nikmati hujan, tak kerja-kerja. Apalagi Terelia itu. Pak Ustadz baca. Kalau mau banyak wawasan, sering baca, apapun baca. Yang penting bacanya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan baca yang bisa menjauhkan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian setelah jadi janin karena tak nampak dilapisi 3 lapis, fidulumatin talat, ini baru berapa? Nutfah, alaqah, mudghah, idham, janin. Sudah fase kelima. Dari fase kelima masuk ke fase keenam disebut dengan sobiyud. Sobi ini kalau bahasa Indonesianya balita. Bayi di bawah, umur di bawah 5 tahun. Sobiyun tak bisa juga diajak kerjasama. Anak bayi umur 2 tahun, 3 tahun diajak ke masjid. Nak, kamu di sini. Ayah mau sholat ke depan. Meskipun iya, kata anak si umur 3 tahun, tak bisa diajak ke sama. Lalu berangkat dia ke ayahnya gendong. Kita pun ngomong, jangan bising-bising. Dia pun jawab, itu anak bayi, sobiyun. Bukan bayi, sobiyun namanya. Anak di bawah umur 5 tahun, di bawah umur 5 tahun. Baru setelah dari sobi, masuk ke fase ke-8 namanya mumayyiz. 6, 7. Mumayyiz sudah tahu bisa membedakan mana kotoran, mana makanan. Itu di atas 5 tahun. Dia sudah tahu, ini jijik, ini tak bagus, ini bau, ini harum. Sudah tahu. Lalu dari mumayyiz jadi amrod. Amrod ini sekitar SMA. SMA itu sudah mulai tumbuh kumis, bulu kucing, bulu ketek sudah mulai tumbuh. Jadi kalau masih baru tumbuh berarti amrod namanya. Umur berapa Pak Ustaz? 30, bukan amrod lagi lah. Cuma karena lambat aja bulunya itu tumbuh. Saya tak sebut bulu-bulu yang lain. Amrod. Setelah amrod baru masuk ke fase 9 namanya syabab, pemuda. Itu maksudnya. Ini Pak Ustaz ceramahnya kok lama kali nyampainya. Syabab. Sabab inilah baru bisa diajak kerja sah. Karena dari fase 1 sampai ke 9 yang paling produktif diajak kerja sama siapa? Syabab. Ada lagu Arab dulu. Ya sabab, yalla. Ada tuh lagu Arab. Kalau nggak salah dulu itu. Tahun 2015 kalau nggak salah. Syabab. Makanya Rasulullah mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kok jadi bahasa Inggris? Farj, jim, jaji, jubaj. Wahai para pemuda, kata Rasulullah. Ya ma'syarab, kumpulan para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Di antara kalian yang sudah mampu menikah, nikahlah. Bukan berarti Rasulullah cepat-cepat nikah. Fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya menikah itu marriage itu akan bisa agaddu lil basar, menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan, kehormatan. Artinya apa? Syabab ini ada ulama mengatakan 40 tahun paling tinggi. Ada yang mengatakan ulama sampai 50 tahun. Berarti kalau sampai 50 tahun, bapak ini masuk pemuda juga. Saya lahir, tak apa-apa, bukan rahasia. 1980. Berapa? Berapa anak? Kok berapa anak? Berapa dek? Ingat anak-anak di sekolah? 1980, 1980. Sekarang 2022, berarti 42, berarti 40 tahun, 42 tahun. Tapi kalau ditengok dari muka macam semester 7 masih. Bagi yang positif aja, bagi yang benci, sok-sok kali. Tengoklah jenggotnya katanya. Kalau saya berarti ikut ulama yang satu masuk ke pemuda juga. Kata Rasulullah SAW langsung ke fase, selesaikan fasenya. Fase berikutnya adalah fase ke-10. Fase ke-10 itu adalah setelah syabab, namanya kubulah. Di antara umur 50 tahun ke 60 tahun. Tua, tapi tak terlalu tua. Kalau bahasa sekarang namanya umur segitu lagi lucu-lucunya. Betul tak sih? Yang bayi atau yang tua? Bung Bagas.
Umur segitu memang lagi lucu-lucunya. Kalau ada anggota dewan, ternyata ketahuan selingkuh sama ini. Padahal bininya 2. Kemarin pas Pampres, lagi viral di Bali. Yang jaga G20. Sudahlah punya anak 2, pas Pampres, gibah juga nih. Jangan Pak Ustaz. Salah lanjutin. Gibah pula. Kubula antara 50 sampai 60 tahun. Baru setelah 60 tahun sampai ke atas itu namanya syuyukhah. Yang ke-11. Fase ke-11 namanya syuyukhah. Sudah tua kali renta. Setelah syuyukhah baru namanya mayat. The game is over. Kalau British, the game is over. Water. British. Tapi kalau American, battle. Water. Harus tahu guys. Jadi, kalau saya dipanggil Syekh, tak mau saya. Karena itu terlalu tua, 60 ke atas. Berarti ada berapa? Ada 12. Dalam bahasa Arab, proses penciptaan manusia, kita mesti harus flashback. Dari siapa kita lahir? Dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, idham, janin, lalu kemudian sobi, mumayyiz, amrod, syabab, kubulah, suyuhah, mayat. The game is over. Sudah selesai. Nah, dari proses ini siapa yang perlu produktif adalah kalian semua. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan ada negara sedang sakit, didatengin para pakar. Negara ini akan bisa pulih ekonominya kalau orang-orangnya harus sarjana ekonomi. Tapi ternyata setelah datang sarjana ekonomi, negara makin hancur karena pakar-pakar ekonomi itu korupsi. Negara ini harus pulih, maka harus didatangkan profesional, lulusan D3, lulusan doktor dari Cambridge University, dari Harvard University, datang ke Indonesia. Baru Indonesia ini bukan cuma dari segi politik, tapi ekonomi juga bangkit. Ternyata orang itu semakin rusak. Dan ternyata siapa yang bisa membangkitkan negara adalah pemuda. Itulah yang dikatakan oleh Bung Bagas mengutip kata-kata Soekarno. Beri aku tanks, yachts, akan kugoncang dunia. Betul? Nah, saya ngutip-ngutip aja. Saya tak ingat padahal kata-kata itu. Kalau kamu mau menghancurkan satu negara, sebaliknya, jangan hancurkan bangunannya. Bangunan bisa dibangun lagi. Gedung bisa dibuat lagi. Jangan hancurkan ekonominya, karena akan bertambah para ekonom-ekonom. Jangan hancurkan para teknokrat, karena banyak lulusan mahasiswa politeknik yang hebat-hebat dalam tekniknya. Tepuk tangan untuk politeknik. Masuk tuh barang Bung Bagas. Bisa jangan iklanin. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe. Kalau mau menghancurkan satu negara, jangan hancurkan jalannya, karena jalan masih bisa dibangun. Tapi kalau ingin menghancurkan negara, hancurkan pemuda-pemudinya. Betul? Dihancurkan dengan apa? Dihancurkan dengan Instagram, Twitter, Instagram, Telegram, Telegram, kilogram, apa lagi? Macam Twitter, snack video, TikTok, Reel. Sekarang Reel pun tak ditengok pun datang aja sendiri. Mau di Facebook, di Instagram, la ilaha illallah. Sekali kalian ngeklik yang sesuatu yang tidak senonoh, maka akan keluar yang tak senonoh yang lain. Loh, ini kok keluar terus? Berarti kamu pernah nengok sekali. Itu algoritma, guys. Algoritma media sama dengan kalian. Kalau kalian berbuat baik, maka yang datang pasti yang baik. Mulut baik, maka yang datang baik-baik. Telinga baik-baik, maka pasti yang baik. Hati selalu baik, berprasangka baik kepada temannya, yang datang dari Allah yang baik, sama dengan algoritma media sosial. Kalau kalian sekali ngeklik TikTok yang isinya joget-joget, yang keluar joget-joget terus. Coba yang ngeklik dakwah, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Syafiq Basalamah, dan lain-lain, tapi ikut yang baik-baik saja. Semuanya pasti akan keluar. Itu baru namanya pemuda Ikatan Mahasiswa Muslim Polibata. Takbir. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyat.
Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Pemuda hebat, pemuda pembangkit agama Islam adalah selalu berselawat. Jangan seperti anak sekarang, jangan seperti Intan, begitu sulit. Lupakan Rehan. Ada nama Rehan di sini tak? Mana ada nama Rehan? Ada nama Rehan. Begitu sulit, lupakan Bagas. Karena Bagas baik. La ilaha illallah. Ini masih mending kalau anak-anak. Bocil-bocil pun tahu semua. Yang mama lain, siko bagi dua. Kalau tadi tidak naik juga. Pak Ustadz kok hafal? Katanya hafalin. Enggak, saya lewat aja baru hafal. La ilaha illallah. Bersolawat, berzikir kepada Allah. Tusabbihullahu sab'u samawatu wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in la yahmaduhu walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah SWT, mensucikan nama Allah. Jangan dikira ikan di akuarium itu pelet. Bukan, dia berarti subhanallah wa bihamdihi subhanallah fil azim. Kalau ada perempuan sehat, laki-laki sehat tidak berzikir kepada Allah, sama kata Nabi kamatsalil hayyi wal mayyiti. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyiti. Orang yang selalu berzikir mengingat kepada Allah, salat tidak hanya wajib, salat sunat tahajud, salat sunat wajib, salat sunat hajat, salat sunat taubat, salat sunat awabin, salat sunat rawatib, salat sunat duha, salat sunat mutlak. Pernah enggak kalian itu yang saya sebutkan lakukan? Insya Allah semuanya pernah, karena semua di sini adalah himpunan mahasiswa Islam. Berarti Islami. Tentu mungkin hanya kurang lebih baik aja, kurang banyak saja. Tahajud sudah Pak Ustadz, tapi sekali aja. Mudah-mudahan setelah ini bisa 10 kali setiap malam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi fase ke-9 paling produktif adalah syabab. Makanya sabab dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, yang pertama bagaimana caranya ketika seorang pemuda-pemudi ini bisa merefleksikan dirinya menjadi pemuda yang lebih baik. Hari ini sudah baik, tapi mesti harus lebih baik. Mesti hidup, tumbuh, kembangnya, aktivitasnya selalu berada dalam ibadah. Kegiatan ibadah. Sab'atun, 7 golongan. Kata Rasulullah, yudhilluhumullahu fi dhillihi. Allah akan berikan perlindungan. Dengan perlindungan Allah itu, yaumala dhillah illa dhilluhu. Di hari kiamat, di padang mahsyar, tidak ada pohon, tidak ada batu, tanah terhampar, panas, mencekam, gelap, tidak ada orang sama sekali. Kita hanya sendiri, telanjang, panas di atas, panas di bawah, panas di atas. Ketika kita misalkan mahasiswa di jalan raya, kepanasan, tapi tiba-tiba ada orang ngajak berteduh, bang, mau berteduh, sini masuk kantor AC. Senangnya luar biasa. Padahal tadi jalan dia kepanasan sekitar 10 jam. Tapi tiba-tiba ada AC, ada kantor di tengah-tengah lapangan. Senang nggak? Kata Rasulullah, 7 golongan yang Allah berikan perlindungan, tempat teduh di padang mahsyar. Paling singkat orang berjalan di padang mahsyar, belum diinterogasi. 1000 tahun. 1000 tahun. Orang berjalan paling singkat di padang mahsyar. Berarti kita panas-panasan. Tapi ada pemuda-pemuda IMMPB yang diberikan keteduhan dari Allah. Dia diberikan AC tak panas. Siapa dia? Syabun nasa'ah fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ibadah. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Mahasiswa yang hari ini, kata Rasulullah tadi, kenapa Rasulullah menyuruh mahasiswa, menyuruh pemuda itu cepat menikah kalau sudah mampu? Bukan berarti disuruh nikah, karena libido, mohon maaf saya sampaikan, libido seksual pemuda itu lumayan tinggi. Bayangkan ketika dia sudah naik libido tingginya, cari yang halal kan susah guys. Berapa banyak orang-orang di sana, dia ada di circle kos-kosan. Perempuan dan lelaki memang tidak menyatu, tapi berdekatan. Karena tidak ada yang mengingatkan dalam beribadah. Lingkungannya, circle-nya tidak circle dakwah, tidak circle agama Islam.
Maka yang perempuan dia biasa saja keluar masuk dari kos-kosannya, padahal tetangga samping saja ada tidak pakai jilbab, hanya pakai daster. Kenapa kok nggak pakai jilbab? Kenapa hanya pakai daster? Itu kan sudah kawan, sudah bestiku, sudah lama jadi di besti. Tak apa-apalah. Salah guys, bukan mahram haram. Ini kadang banyak ibu-ibu, Bu Haji, kenapa anaknya tak pakai jilbab? Nggak apa-apalah Pak Ustadz. Daripada dia pakai jilbab, ngomong begini, tiap malam minggu pacaran. Mending anak saya tak pakai jilbab, tapi tak pacaran. Dua-duanya salah, sungsang. Betul? Yang tak berjilbab meskipun tak pacaran, salah juga, aurat. Yang berjilbab meskipun tambah parah lagi. Luar biasa. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan syabun, salah satu dari 7 golongan itu ada pemuda yang dapat naungan dariku. Di mana pada saat itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Saat itu tidak ada yang bisa membantu. Jangankan saudara kandung, mama kandung, bapak kandung, tak bisa. Kita sendiri-sendiri guys. Laqad ji'tumuna furada. Sesungguhnya kalian semua datang kepadaku satu-satu. Meskipun punya ibu yang sangat mencintai, mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, menyusui, mendidik, sampai menguliahkan. Apakah dia bisa menolong? Tidak ada. Yang hanya bisa menolong adalah keteduhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Yang tumbuh kembangnya. Karena dia ada di circle yang tak beres, dia menganggap bercampur dengan pemuda dan pemudi dianggap biasa saja. Na'udzubillah. Maka ketika seorang pemuda yang menolak, meninggalkan hal itu, maksiat itu dalam keadaan mungkin godaan banyak, maka ketika dia meninggalkan circle itu, dialah yang mendapatkan istimewa banget dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian yang paling berat itu bukan orang yang sudah menikah. Ujian yang paling berat adalah pemuda yang belum menikah, karena ujiannya luar biasa. Bayangkan ketika libido seksualnya sudah kepengin, kemana nak dicari? Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf, akhirnya dia minta link, entah link apa. Itu bahaya, ketawa pula. Saya tak menyebut apa. Bahkan dia habis, tak usah sebutkan, bahaya. Luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, maka dispesialkan oleh Rasulullah SAW sabun, istimewa banget. Maka sekarang siap kira-kira tinggalkan maksiat. Yang perempuan siap tinggalkan maksiat. Yang sedikit, yang lain tak mau. Yang laki-laki siap tinggalkan maksiat. Mulai dari unfollow akun-akun yang vulgar. Siap? Ini siap Pak Ustadz. Besoknya dicari Aukrin, dicari Anya Geraldine. La ilaha illallah. Pak Ustadz kau tahu, saya dengar aja, bukan tengok Instagram saya, nggak ada. Saya kadang ngecek ke murid-murid saya. Lupanya ini follow juga sama dia. Follow Cendrika. Tahu juga sama Cendrika. Macam-macam lah. Mulai hari ini unfollow. Kalau perlu blok. Orang pemuda yang tumbuh pertama untuk menjadi lebih baik, tumbuh kembang di ibadah. Berarti menjadi pemuda yang beribadah. Akun follow. Salah satunya setelah mengunfollow akun-akun yang vulgar, yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, siap untuk jangan pacaran. Jangan mengundang lagi amarah Allah. Jangan mengundang lagi kebencian Allah kepada para pemuda dan pemudi. Mulai hari ini, jangan pacaran. Setuju apa enggak? Yang perempuan kok enggak setuju? Putusin kalau yang lagi ngebucin. Betul? Ini kadang, siap Pak Ustadz, siap malamnya, ayang beb sudah makan apa? La ilaha illallah. Ini luar biasa. Jangankan sampai mahasiswa guys. Di SMA, Pak Ustadz, saya kan pacarannya pacaran syar'i. Kok bisa? Karena kami panggilannya Abi Ummi, Pak Ustadz. Pacaran Abi Ummi, la ilaha illallah. Itu masih mending guys, Abi Ummi. Ayah bunda. Macam sudah punya bocil aja. Putusin yang pacaran. Yang ngebucin mulai sekarang blok nomornya. Blok. Siap. Unfollow. Ini tinggalkan. Jangan risau dengan jodoh, apalagi mahasiswa. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi jadilah kalian orang yang terbaik. Setuju? Jangan lupa update status #Nuruddin. Update status, besoknya atau nanti sore tengok, pasti like-nya banyak.
Setelah ditengok, oh nggak ada like, rupanya paket habis. Ilaha illallah. Jangan risau dengan jodoh. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Betul? Jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Jodoh sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Betul? Jodoh sudah tersaring, tak mungkin di-ghosting. Betul? Jangan risau. Kata Allah SWT, bi anna Allah lam yakumu ghairan na'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bukan tidak memberikan nikmat kepada para pemuda, kepada pemudi. Jangan risau dengan jodoh, aku akan berikan nikmat yang kau inginkan. Yang laki-laki pengen jodoh nanti solehah, pintar, S2, orangnya berkarir, orangnya juga banyak ilmuwan, cendekiawan. Jangan risau, betulkan dirimu. Allah menyuruh, silahkan kau perbaiki sholatmu, perbaiki ibadahmu, jadikan dirimu saleh. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang mengurus orang-orang soleh. Gak usah risau dengan jodoh. Asam di gunung, garam di laut. Pada saatnya asam di gunung bertemu juga di belanga, bertemu juga di wajan dan rice cooker. Meskipun asam di gunung, kenapa? Bikin sayur lodeh, ketemu juga. Padahal asamnya ambil dari gunung, garam ambil dari, bertemu juga. Kalau misalkan yang laki-laki pengen dengan wanita, wanitanya dikunci di lemari, lemarinya dikunci di kamar, kamarnya dikunci di rumah, rumahnya dikunci di dalam sebuah pagar, pagarnya dikunci di dalam sebuah komplek, kompleknya dikunci oleh satpam, komplek itu juga di lockdown karena COVID, di lockdown dalam satu negara. Tapi kalau kalian memang jodoh dengan anak gadis itu, pada saatnya kalian akan bertemu. Kupinang kau dengan bismillah. Masya Allah. Akhirnya setelah bertemu, Masya Allah, kawan. Jangan risau. Makanya yang perempuan-perempuan, jangan kebucin kami. Kami kan memang boncengan Pak Ustaz, tapi agak jauh sedikit. Cuma kadang si abang itu ada polisi tidur, digenjot-genjot Pak Ustaz. La ilaha illallah. Putusin. Siap ya? Jangan mengundang amarah Allah. Kalau kalian mau lebih baik dari sekarang, akun-akun yang vulgar unfollow. Jadi jangan asik, oh saya ikatan IMMPB. Instagramnya masih follow yang vulgar-vulgar. Aukrin dan Geraldine masih berandanya nih lewat terus. La ilaha illallah. Yang perempuan juga Song Hye Kyo, Song Juk ya, Jungkook, macam-macam. Oh, ini kan masalahnya lagu Piala Dunia, Pak Ustaz. Apa lagunya? Tak hafal pula saya. Tak update. Ini katanya mau jadi pemuda lebih baik, tapi kalian tidak tumbuh kembang dalam ibadah. Jadi tak perlu risau dengan masalah jodoh, karena Allah SWT, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tugasmu bukan mencari yang terbaik, tugasmu jadilah mahasiswa pemuda yang baik akhlaknya, baik tutur katanya, baik ibadahnya, maka siapapun yang akan datang pasti akan baik. Karena orang baik dapat orang baik. Itu rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang hidup tumbuh kembang dalam ibadah. Yang pertama, refleksi diri. Menjadi generasi pemuda yang lebih baik, mesti harus berada di circle ibadah tidak mesti harus yang rutinitas. Ibadah salah satunya adalah selalu berzikir, selalu berbicara positif, jaga lisan, jaga pendengaran. Kalau mau kalian baik, maka dari sekarang, apakah 24 jam pendengaran ini mendengar yang baik-baik, mata ini melihat yang baik-baik, mulut ini yang berbicara baik-baik. Yang pertama. Lalu yang kedua, untuk bisa menjadi lebih baik, jadilah pemuda-pemudi dakwah. Apa dakwah? Yang pertama ibadah, yang kedua dakwah. Dakwah mengajak. Pak Ustadz, apakah dibilang dakwah? Belum. Dakwah itu mengajak orang dari buruk menjadi yang lebih baik. Diajak zaman sekarang, tak perlu kalian datang ke tempat, ke rumahnya. Boleh kalian dakwah lewat medsos. Potong pendek seperti Pak Ade Firmansyah. Beliau kerjaannya HRD, tapi setiap hari dia potong semua ceramah-ceramah 1 menit, 2 menit. Akhirnya akun YouTube-nya 3.000 dalam belum 1 tahun, Pak Ade.
Punya saya asing 440, besoknya kurang lagi. Siapalah pula yang unsubscribe, saya bilang gitu. Padahal adik-adik tengoklah dulu, bantu dulu subscribe. Pak Ade sampai 3 bulan, 3.000 dalam belum 1 tahun Pak Ade ya. Ini luar biasa, belum ya. Ini dipotong foto pendek. Kalian juga begitu, yang punya vlog, yang sering bikin video, kreator, konten video. Halo guys, kami IMPB. Hari ini 3 keutamaan membaca surat Yasin. Share, like, subscribe. Ini dakwah juga. Dakwah juga langsung bersentuhan. Nanya, kamu tahu nggak program Poltek? Jangan dikira Poltek Batam ini hanya sekedar mengajarkan mata kuliah teknik. Ternyata di sini ada himpunan mahasiswa muslim yang kuat, yang bisa diandalkan untuk menolong agama Allah. Betul? Jangan dikira Poltek tidak seperti nuansa pesantren. Kalau orang nggak tahu, ini macam pesantren coba. Ini kan macam ada tembok Berlin. Tidak ada orang yang mau bercampur, betul? Ini luar biasa macam seperti pesantren. Jadi ditanya, kamu tahu nggak program Poltek? Kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Coba sekarang, banyak orang nanya itu dibalik. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aku kasih tahu ya, potongan rambutku potong cepmek. Ilaha illallah. Apa itu alif cepmek? Cepat mekar. Kalau sekarang beda. Cepak Jepang katanya. Ada yang baru. Ente kadang-kadang ente raw. Jangan dikira nggak update guys. Hati-hati kalau nanya sekarang. Dijawab balik. Bocil-bocil, mohon maaf, ini fakta. Anak saya namanya Dev. Dev, mana kunci mobil Dev? Abi nanya. Abi bertanya-tanya. Pengennya. Kan Abi juga gitu sama murid. La ilaha illallah. Tengok Bi. Potong cepmek nggak katanya. Berarti dakwah lewat medsos ini luar biasa. Sampai anak bocil-bocil pun tahu. Maka kalian yang punya akun Instagram, yang punya akun Facebook, silahkan potong video pendek, share. Kalau kalian, kata Rasulullah SAW, fawallahi la ayyahdiyaka rojulan wahidan. Seandainya, bersumpah Nabi, kalian mengajak rojulan wahidan, satu laki-laki, diajak untuk berjemaah, hari itu dia berjemaah, khairun min humurin nami, maka pahalanya lebih baik daripada kalian mendapatkan min humurin nami. Hewan atau unta ternak yang warna merah. Warna merah ini adalah unta yang paling mahal yang dimiliki oleh Rasulullah. Harganya kalau sekarang sekitar 200 sampai 250 juta. Satu orang kalian ajak untuk masuk gabung ke IMMPB, masuk ke programnya, ikut tabligh akbar, maka kalian mendapatkan pahala seperti 250 juta. Cuma kadang orang ini akidahnya nggak kuat. Kamu kenapa sholat subuhnya jam 30? Ah inilah Pak Ustadz, saya kan digoda sama setan katanya. Jadi kamu telat, iya. Setan yang langsung bilang, jangan bawa-bawa aku lah kata setan. Aku tak pernah goda kau katanya. Orang ini sekarang banyak karena setan punya keleluasaan untuk menggoda kita, semua disalahin setan, dijadikan kambing hitam. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Setan itu akan bisa mengganggu kita dari depan, tak bisa dari depan, dari belakang, tak bisa dari belakang, an aymanihim, dari kanan, tak bisa dari kanan, dari kiri, tak bisa digoda dari temannya, digoda lewat mamanya, tak bisa digoda lewat orang tuanya, digoda oleh tetangganya, tak bisa digoda dari tetangganya, digoda dari yang baru kenal. Orang itu sudah baik, sudah bagus ibadahnya, sudah jadi pendakwah, baru kenal dengan orang, tiba-tiba entah gimana, ikut pula. Aku traktir kalau kamu ikut kemana? Ke Pasifik. Ikut ke planet. Aku bayarin kamu 2 hari 2 malam. Ikut nggak ya? Jangan seperti orang bunglon, abu-abu. Iman seseorang itu kata Rasulullah, al-imanu bid'un. Iman itu seperti pohon besar yang menghujam ke tanah, akarnya satu. Bid'un wa sya'bu wa syu'bana wa sab'una syu'batan. Dan dia memiliki 70, memiliki 70 tangkai ke atas. Menghujam ke bawah berarti dia kokoh. Jangan seperti iman kalian, pohon yang bisa terombang-ambing. Ada angin, set. Angin ke barat, angin ke timur, ke timur. Apa itu pohon apa Pak Ustadz? Eceng gondok. Tahu eceng gondok? Sekali ada angin ke sana, ke sana. Jangan abu-abu imannya. Hari ini aja berjemaah, siap. Diskotik, siap.
Ngomongin baik-baik, siap. Kita ikut kajian, siap. Kita ghibah bareng, siap. La ilaha illallah. Ini berarti tidak punya prinsip. Iman itu harus kokoh seperti pohon yang tak bisa bergoyang. Karena dia punya akar yang sampai menghujam. Yang pertama, ajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk ke dakwah. Kalau misalkan ketika kalian berdakwah dan mencibir ajakan kalian, tidak apa-apa. Pada saatnya dia nanti akan menyesal. Al-akhirlah yaumaidin ba'duhum li ba'din adu, kata Allah. Sahabat karib, bestie. Ketika dia di dunia, dia mau diajak ke maksiat, lalu kemudian dia jadi satu circle, nanti di akhirat dia saling menyalahkan. Gara-gara kamu aku diajak ke Pasifik, aku jadi masuk neraka. Ya kenapa kamu mau? Ya kan kamu traktir. Ya sama-sama lah. Mereka berantem, padahal di dunia bestie, guys. Tapi ternyata berantem. Tapi ada orang yang menyesal, ayolah berjemaah. Memang dia sudah tak mau berjemaah, tapi karena dipaksa, akhirnya mau. Jengkel ketika dunia, tapi ternyata di akhirat, guys, aku terima kasih kepadamu. Gara-gara aku diajak berjemaah, aku bisa masuk surga gara-gara itu. Padahal aku dongkol sama kamu. Karena kamu mengira kamu tuh sok suci, sok soleh. Baru gabung dengan IMMPB, sok-sok ngajak, ayo ikut kajian, ayo sholat subuh. Sejauh mana amalmu? Jangan melihat orang bagaimana dia mengajak. Jangan lihat orangnya. Undur mangkola wala tandur mangkila. Jangan melihat apa orangnya, mangkola. Tapi lihatlah makilah, apa yang diucapkan. Jadi meskipun misalkan, mohon maaf, ada guguk yang ngajak kalian sholat, ikutin. Jangan salahin siapa yang ngomong. Ini kadang, kamu siapa ngajak-ngajak aku berjamaah? Kamu belum tentu masuk surga. Bukan begitu caranya, guys. Katanya Rasulullah SAW, Ja'al Islamu gharibun, wa sayu'udu ghariban, fatuba lil gharaba. Islam datang pertama kali itu asing, aneh, sangat menjijikkan, dibenci oleh masyarakat. Kenapa kau harus pakai jilbab besar-besar? Macam Superman kamu, macam Batman. Mentang-mentang ikut kajian, sekarang jilbabnya tambah besar. Mentang-mentang sekarang sudah masuk ke IMMPB, kalian sudah berjenggot. Macam kambing. Daripada kau kayak anjing, gak punya jenggot. La ilaha illallah. Ngomong pula binatang. Kalau dikatakan berjenggot itu macam kambing, ucapkanlah anjing tak berjenggot. Berarti kamu sama anjing. Sakit hati, jangan ngejek-ngejek. Mentang-mentang baru kemarin kalau kamu ikut pengajian, sekarang udah sok-sok ngaji. Jangan, tak masalah. Ajak terus, sama dengan saya. Masuk ke Nagoya Hill, saya mau beli. Oh, tanya jawab sudah ya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya tengokin aja. Saya ingat aja di sini 90 minutes. Oh, ternyata selesai. Yang terakhir adalah hijrah. Jadi lain kali kesempatan kita bahas hijrah. Yang pertama kalau lebih baik adalah menjadi pemuda yang beribadah, tumbuh kembangnya di ibadah. Yang kedua dakwah. Yang ketiga hijrah. Lain kali kalau mau tahu hijrah, silakan masuk ke channel saya, ada itu hijrah. Nah, makna hijrah di Idul Adha ada di situ. Insya Allah berkah. Tadi sudah disebutkan di Al-Quran, orang hijrah itu adalah pemuda-pemuda yang meninggalkan surat Al-Kahfi tadi ya, kalau nggak salah. Nah, itu sudah mana hijrah. Karena saya membuat materi apa yang disampaikan. Bung Bagas nyampaikan gini, saya sampaikan lagi. Tapi saya perkaya. Begitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian.